panitia ad hoc pemilihan pengurus presidium MPK periode 2024-2027 Pastor Egidius Minori, Pastor Agus, dan Suster Elsa. Mereka berembuk untuk menentukan tata cara pemilihan itu. Mari kita ikuti bersama. Pendidikan Katolik yang kami hormati, dijadwal rapat pemilihan Ketua Presidium dan anggota Presidium terjadi malam hari, dan panitia sudah mengubah karena malam katanya ada studi banding, sehingga panitia memutuskan untuk memajukan kegiatan pemilihan Ketua Presidium dan anggota Presidium. Bagaimana kita semua setuju supaya saat ini dimajukan itu kegiatan pemilihan Ketua Presidium dan anggota Presidium? Setuju? Oh, setuju keras karena malam. Baik. Karena itu pada kesempatan ini saya akan membacakan berkaitan dengan tata pemilihan dan kriteria dan persyaratan Presidium MNPK. Pasal 13 ya, dari ini anggaran rumah tangga ya, anggaran rumah tangga. Nah, sesudahnya kami bagi tugas untuk mekanisme proses pemilihan sebentar, nanti Romo Agus yang pimpin untuk prosesnya pemilihannya. Dan sesuai dengan anggaran dasar, proses pemilihannya sistem tertutup dan satu putaran, dalam arti satu kali saja, satu kali suara terbanyak ya akan menjadi ketua. Nah, tetapi apabila yang menjadi ketua ini sesuai dengan nanti sebentar detailnya di dalam ini, tapi gambaran umumnya, apabila ketua yang terpilih itu tidak bersedia untuk ini, dia hanya mau menjadi anggota, maka dia bisa mengoffer kepada yang lain yang bersedia yang ini itu. Tapi apabila juga tidak ada yang mau menerima itu, maka nomor 2 ya, nomor 2 itu otomatis naik gitu. Baik, nanti sebentar detailnya di ini kita baca supaya kita semua. Lalu kemudian sebentar juga terkait dengan persyaratan ini tentu kita bacakan ya, saya minta maaf karena panitia ini tidak membuat memilih ini, sehingga saya juga harus membuka sana sini lagi dulu karena ini pasal-pasal ini menyebar di sana sini nih. Jadi belum di ini saya dukan. Baik, tentang tata pemilihan ya. Presidium, itu pasal 13, Presidium atau pimpinan MNPK dipilih dalam rapat umum anggota melalui rapat umum anggota. Pemilihan Presidium MNPK dilakukan secara langsung tertutup. Ya. Kriteria dan persyaratan untuk dapat dipilih dapat ditetapkan sebagai calon Presidium MNPK dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut: beragama Katolik, menduduki jabatan sebagai Ketua MPK
dan atau paling sedikit menjadi anggota Presidium MNPK. Memilih pengalaman dan kemampuan keorganisasian, memilih integritas dan kredibilitas, bersedia menduduki jabatan sebagai Presidium MNPK sampai akhir masa bakti kepengurusan MNPK. 4. Setiap ketua MPK dan atau pengurus MNPK yang hadir dalam rapat umum anggota wajib membawa persetujuan tertulis dan garis miring atau lisan dari pimpinan langsung dalam menjalankan hak sebagai anggota untuk dipilih sebagai Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Yang kelima, dalam hal tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 4, cukup menjadi bukti bahwa calon pejabat ketua MPK dan garis miring atau pejabat dalam kepengurus MNPK tersebut tidak dapat dipilih sebagai Presidium MNPK. Yang keenam, dalam hal tidak mendapat persetujuan dari pimpinan langsung, maka calon Presidium MNPK dipilih dari dan di antara anggota lain yang hadir dalam rapat umum anggota. Yang ketujuh, penetapan Presidium MNPK terpilih sebagai Presidium MNPK ditetapkan berdasarkan suara terbanyak secara berurutan sampai dengan jumlah Presidium MNPK yang ditetapkan oleh rapat umum anggota. 8. Calon Presidium MNPK terpilih yang memperoleh suara terbanyak pada asasnya berhak menjadi ketua Presidium dengan tidak mengurangi hak calon Presidium MNPK yang memperoleh suara terbanyak untuk menyerahkan jabatan sebagai ketua Presidium kepada calon Presidium MNPK lainnya sepanjang disetujuinya. 9. Dalam hal persetujuan dimaksud pada ayat 8 tidak dapat diperoleh, maka calon Presidium MNPK dengan suara terbanyak selanjutnya akan menjadi calon Presidium MNPK terpilih dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 8. Ke-10, pemilihan Presidium MNPK dilakukan dalam satu putaran berdasarkan suara terbanyak. 11. Dalam hasil pemungutan suara terdapat 2 atau lebih calon Presidium MNPK yang memperoleh suara terbanyak yang sama banyaknya, maka calon-calon tersebut ditetapkan sebagai Presidium MNPK terpilih. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan suara terbanyak dimaksud adalah untuk menduduki jabatan sebagai ketua Presidium MNPK, maka ditetapkan berdasarkan senioritas dari segi usia Presidium MNPK terpilih. Hiduplah yang lahir lebih dulu. Baik, itu berdasarkan ini ya. Lalu yang berikut, jadi sekali lagi ditegaskan bahwa yang mempunyai hak untuk dipilih itu adalah MPK, semua ketua MPK dan anggota presidium. Nah, sehingga kita semua di sini ya mempunyai, saya kira rata-rata hak untuk dipilih. Tetapi sebentar juga akan ditanyakan kepada kita semua terkait dengan kesediaan. Nah, supaya mempersingkat sebentar, lebih bagus yang tidak bersedia saja yang angkat tangan. Yang tidak bersedia saja yang angkat tangan. Karena kalau bersedia sebentar nih mungkin lebih lama. Jadi kita balik saja, yang tidak bersedia.
Ya, tidak bersedia, ya itu yang notabene angkat tangan. Baik. Ya. Romo Darmin. Darmin. Ya, Darmin. Dua, Pak. Sudah dua ya. Iya. Suster Mukti. Darmin. Romonya tidak dibaca lagi, langsung Darmin. Iya. Darmin. Yesus dihapus. Monfort, frater. Darmin. Kamu menang kamu. Darmin. 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 Frater Monfort. Darmin. Suster Mukti. Darmin. Darmin. Ya, Padre Darmin. Darmin. Tinggal satu sudah fix. Dua. Romo Revi. Suster Kristina Sri Murti. Sri Murni. Oh, berarti ya. Gugur dia. Ya. Berarti satu gugur ya. Gugur ya. Dia sudah mau saya. Satu gugur. Tulis saya. Di Medan Juang. Saya tetap tulis ya. Ini sudah ini. Agustinus. Sudah. Pak. Sudah ini sudah. Tidak bisa lagi. Monfort. Yang 15. Darmin. Sudah itu. Romo Yohanes Kadek. Bali. Ada nama dari Bali. timur. Tuan Tanah. Darmin. Oke. Lewat pon lewat. Ya. Mukti. Suster. Agustinus Arbol. Darmin. Darmin. Dan yang paling terakhir, Revi. Hasil quick count ini langsung dengan real count. Jumlahnya 30 dengan rincian sebagai berikut. 1. Romo Darmin Vincentius Bula OFM dengan jumlah suara 18. Tepuk tangan dulu dari 2. Suster Mukti 3 suara. Tepuk tangan untuk Suster. Nomor 3 Frater Monfort 3 suara. 4 Romo Revi 2 suara. Suster Christine 1 suara. Gugur. Romo Arbol 2 suara.
dan Romo Kadek 1 suara. Total 30 suara sah. Suster Mukti OSE. Suster berdiri dulu. Osu. Suster berdiri dulu. Ya. Baik, kita semua gerak. Terima kasih. Yang kedua, Frater Monfort. Perlu berdiri. Aduh, ini sudah tinggi Bapak. Tambah berdiri juga. Lalu Romo Revi. Ya, saya kira kita sudah kenal semua. Ya. Kemudian Romo Agus Arbol yang ada di depan ini. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Dengan ini seluruh rangkaian acara proses pemilihan Ketua Presidium dan anggota Presidium periode 2024-2027 telah selesai. Baik, terima kasih para RD, RP, SM, BR, PB, IB yang beta hormati dan sayangi. Mengawali kata-kata di awal kepengurusan ini, saya hanya menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan kita di saat ini. Mudah-mudahan ke depan hal-hal yang telah dijadikan sebagai keputusan dan rekomendasi menurut pesan dari Romo Thomas tadi akan kita perhatikan, akan kita laksanakan untuk kepentingan lembaga pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman pastor, suster, brother, bruder, kita semua yang hadir, peserta ruang. Terima kasih atas nama saya disebut untuk kemudian karena sudah diatur sehingga masuk lagi dalam presidium. Saya dengan senang hati ambil bagian sekalipun sekarang secara struktural saya bukan lagi di pendidikan secara formal, sudah pastor paroki, akan tetapi tetap mengelola sekolah dan dengan senang hati bersama-sama dengan Romo Darmin, karena selama ini juga kita selalu kerjasama dengan baik untuk saling berbagi, untuk ikut ambil bagian dalam kepedulian, terutama semua harapan-harapan yang sudah disampaikan tadi. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan organisasi, ya, soal tadi bagaimana seluruh MPK terlibat dalam pengambilan keputusan, juga dalam bidang-bidang yang sudah ada untuk kemudian terus-menerus dibahas, sehingga misalnya ada gambaran berikut ruang didahului dengan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan bidang-bidang yang menjadi pokok dalam pelayanan MPK. Terima kasih sekali lagi, dan sekali lagi dengan senang hati dan dengan ikhlas tulus mau untuk ambil bagian membantu kapan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada forum. Saya sebenarnya tidak lagi menjadi ketua MPK Keuskupan Malang. Saat ini saya sebagai wakil ketua MPK Keuskupan Malang. Dan ada 3 suara itu menurut saya itu suara malaikat yang memilih saya, karena saya sebenarnya sudah di luar lingkaran. Tapi saya percaya karena para romo, para suster, para bruder, para frater ingin supaya kami bisa bekerja lebih maksimal untuk membantu bagaimana sekolah-sekolah Katolik ke depan, karena yang ada di depan ini dari berbagai macam daerah, dari Jakarta juga ada, dari Ambon juga ada, dari Manado juga ada, dan saya walaupun saya dari Flores tapi ada di Malang. Saya terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bisa bekerja sama bersama Romo Darmin, Romo Revi, Romo Agus, dan Suster untuk 2024-2027
2007. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan ke suster. Terima kasih. Selamat sore. Saya tidak tahu mau bicara apa, tapi karena sebetulnya saya sudah tidak mau hadir di pertemuan ini. Saya sudah banyak alasan, banyak pekerjaan, tapi ternyata akhirnya jadi juga datang. Kalau jadi juga datang dan kemudian saya dipercaya, saya terima dengan senang hati, dan semoga dapat bekerja sama dengan para beliau ini dan tentu saja dengan Anda semuanya. Terima kasih. Iya, baik. Saya mulai dari Suster Mukti. Ini teman lama kami seperjuangan dalam dunia pendidikan sejak 2003. Saya senang bahwa beliau masuk di dalam anggota presidium. Ini adalah juga bagian dari sebenarnya regenerasi untuk calon ketua presidium berikut, terutama IKN. Saya senang karena Ursulin sendiri itu sudah mulai di IKN. Jadi mungkin 2007-2008 NPK sudah pindah ke IKN. Terima kasih Suster Mukti. Saya memang minggu-minggu terakhir terus kontak dengan beliau, harus hadir Suster, harus hadir, karena memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita bahwa ketua presidium itu harus ada di ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi pasti akan amandemen lagi itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena ibu kota kita sudah pindah ke IKN. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan. Mudah-mudahan Majelis Nasional Pendidikan Katolik ke depan jauh lebih baik dari yang kemarin, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari ketua-ketua MPK dan LPK. Karena itu saya minta kepada anggota untuk nanti habis makan malam langsung kita bertemu untuk rapat perdana. Studi banding. Istilahnya rapat perdana padahal studi banding. Jadi supaya besok ada sedikit kata-kata apa yang mau disampaikan oleh ketua presidium. Jadi kami akan rapat, karena makan malam itu jam 7 ya. Jadi kami sebelum makan malam kami rapat. Mau menunjukkan kami bekerja keras. Jadi tidak main-main. Ya, jadi itu dipilih langsung bicara dan langsung membuat program ke depan. Apalagi ketua MPK sudah mewanti-wanti, ketua-ketua MPK tahun ini adalah 50 tahunnya MPK. Jadi itu yang kita nanti bicarakan, karena saya dengar Suster Mukti besok pagi-pagi sudah siang ya, berarti sama ya. Jadi kita rapat saja 1 jam ya. Jadi untuk sekretariat pengurus harian ya, kami masih percayakan kepada Saudara Rian, Saudara Theo, dan Saudara Roy dan Saudari Edri ya. Mungkin dalam rapat kami nanti akan menentukan staf yang lain juga. Jadi itu saja ya. Terima kasih atas kepercayaan. Semoga Majelis Nasional Pendidikan Katolik dengan struktur yang baru ya, dengan 5 presidium semakin lebih efektif, efisien, equity, dan excellent. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan bagi semua.